Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPK Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Irwan Hadi SPD, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas UIN Mataram dengan NIM 25011111212. Pada hari ini, Selasa tanggal 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Islam NW Kumbung kelas 8 dengan materi meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Terima kasih, selamat menyaksikan. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita memeriksa kerapian dulu. Silahkan dirapikan meja bangkunya. Kalau ada sampah di bawah, silahkan dipungut sebelum kita lanjut belajar ke materi. Sudah rapi? Sudah tidak ada sampah di bawahnya? Baik, kalau sudah tidak ada, kita lanjutkan ya ke doa ya. Kita lanjutkan ke doa. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Ayo maju ke depan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan salat yang baik. Doa. Bismillah. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa bihim ajma'in wa antu amirana datal watani wa datal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa antan surana wa tabtaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wali jami'il muslimin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita lanjut, Pak Guru absen dulu ya. Pak Guru absen kehadirannya dulu. Ya. Endri Alanwadi, Hilma Cahyani, Ispa, Juwita, Muhammad Padi Zainal Hasani, Maisa Putri, Muhammad Alpiansah, Muhammad Hafizi Akbar, Muhammad Fahri, Najmu Fahri, Muhammad Najmu Sakib, Mulyani, Naupal, Nazwa, Nuzila, Riyadi Izam,
Silna Paradisa. Nah, semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Baik. Kita akan lanjutkan materi kita. Kemarin kita sudah sampai. Sebelum kita lanjutkan ke materi, mari kita sama-sama untuk menyanyikan salah satu ya lagu kebangsaan kita ya. Untuk itu silahkan berdiri. Ya, silahkan berdiri untuk kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Ya, lagu Indonesia Raya. Belum. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. 3 kali. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silahkan duduk kembali. Belum kita lanjut ke materi, kita apa namanya dulu? Ice breaking. Ya, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, Fokus. Baik. Materi kita sekarang ini yaitu meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Qur'an, ya. Nah, di sini kita disuruh untuk meyakini kitab-kitab Allah, ya, dan mencintai Al-Qur'an. Ya, kita harus yaitu yakini ya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada para rasulnya, kepada para nabinya. Ya, kita harus meyakini ya semua itu dan mencintai Al-Qur'an. Kita harus cinta kepada Al-Qur'an, ya. Nah, nanti di sini kita harus mengetahui apa itu ya kitab, apa itu iman, ya. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan kitab? Nah, coba Fahri, apa yang dimaksud dengan kitab? Apa iman? Kalau itu iman, ya. Kalau itu tadi iman. Itu iman itu maksudnya percaya. Kalau kitab yaitu adalah kumpulan firman Allah yang diwahyukan kepada para rasul melalui malaikat Jibril, ya. Kumpulan apa? Firman Allah yang diwahyukan kepada para rasul melalui malaikat Jibril. Baik, agar lebih jelasnya Pak Guru akan tampilkan materi pembelajaran. Silahkan disimak, ya. Silahkan disimak materi pembelajaran ini. Nah, nanti selesai materi pembelajaran ini Pak Guru akan membagikan kelompok,
Pak Guru akan bagikan kelompok. Ya, silakan didiskusikan nanti. Selesai kita melihat materi pembelajaran kita ini. Baik, silakan fokus untuk melihat materi pembelajaran kita. Bahasa. Ya. Iman menurut bahasa, coba apa? Iman secara bahasa berarti pengakuan al-iqrar yang melahirkan sikap menerima atau al-qalbul al-izzian. Nah, itu menurut bahasa. Tapi di sini iman menurut istilah, yaitu iman menurut istilah itu yaitu membenarkan dengan hati, ya, mengikrarkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan, ya, membuktikan dengan perbuatan. Itu iman, ya. Nah, itu iman menurut istilah. Sedangkan menurut di sini iman kepada Allah yaitu membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Nah, itu ya, iman kepada kitab Allah yaitu kita harus yakin bahwa kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasulnya itu ada, ya, itu ada meskipun kita tidak pernah melihat kitab Taurat, Injil, Zabur, ya, tapi kita harus yakin bahwa kitab itu ada dan diturunkan kepada para rasulnya. Nah, itu kitab, ya. Nah, itu kitab. Nah, terus selanjutnya sekarang karena sudah melihat materi, silahkan ya, ini masing-masing kelompok kita bagi kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Silahkan untuk materi kelompok 1 yaitu ya yang nanti akan didiskusikan kelompok 1 kitab yang diturunkan kepada para rasul, ya, yang itu nanti disilahkan diskusikan sama temannya. Kelompok 2 yaitu Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Nah, itu nanti silahkan didiskusikan. Kelompok 3 mendiskusikan yaitu perbedaan kitab dengan suhuf, ya, silahkan didiskusikan sama temannya. Kelompok 4 yaitu hikmah beriman kepada kitab Allah, ya, silahkan mulai dari sekarang diskusikan dulu ya materinya. Selesai mendiskusikan materinya, nanti silahkan mewakili satu persatu ya dari kelompoknya untuk maju mendiskusikan, membaca hasil mendiskusikan materinya. Ya, silakan didiskusikan dulu. Pak Guru kasih waktu 3 menit. Ya, Pak Guru kasih waktu 3 menit untuk mendiskusikan materi yang didapat. Sudah? Baik. Kalau sudah, silahkan untuk maju ke depan kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Ayo, silahkan maju 1 orang mewakili temannya. Ayo, silakan mulai sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan
kerja kelompok kami yang mengenai kitab Allah yang diturunkan kepada kami. Ada 4 kitab yang wajib kita yakini keberadaannya, yaitu 1. Kitab Taurat, diturunkan abad ke-12 sebelum Masehi kepada Nabi Musa alaihissalam, berbahasa Ibrani, diperuntukkan untuk umat Bani Israil. 2. Kitab Zabur, diturunkan abad 10 sebelum Masehi kepada Nabi Daud alaihissalam, berbahasa Kipti untuk umat Yahudi. 3. Kitab Injil, diturunkan abad 1 Masehi kepada Nabi Isa alaihissalam, berbahasa Suryani untuk umat Nasrani. 4. Al-Quran, diturunkan abad ke-7 Masehi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua umat Islam. Sekian, hanya ini yang saya bisa sampaikan, semoga ada manfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu pemaparan. Nah, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengenai Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah dan kami menurunkannya. Maksudnya, sejak awal diturunkan sampai sekarang, pelajaran Al-Quran dan isinya dialami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan. Sedangkan kitab-kitab sebelumnya yang ada sekarang sudah tidak mungkin lagi. Dalam sejarah tercatat bahwa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus kepada Rasulullah SAW. Seluruh ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit dan berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau 23 tahun. Jumlah surat dalam Al-Quran sebanyak 114 surat, sedangkan ditinjau dari bahasa turunnya ada yang diturunkan sebelum hijrah ke Madinah, dinamakan surah Makkiyah, dan ada diturunkan setelah hijrah ke Madinah yang disebut surah Madaniyah. Sekian, hanya ini dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu. Ayo, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil debat kelompok 1 mengenai perbedaan kitab dengan suku. Selain 4 kitab tersebut, ada juga suhuf yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suhuf adalah firman Allah yang masih kisah yang diturunkan kepada Nabi itu. Jumlah suhuf sebanyak 100 buah, yaitu Nabi kepada Nabi alaihi wasallam sebanyak 50 buah, kepada Nabi alaihi wasallam sebanyak 30 buah, kepada Nabi Ibrahim alaihi wasallam sebanyak 30 buah, kepada Nabi Musa alaihi wasallam sebanyak 10 buah. Antara kitab itu mempunyai kesamaan dan sebuah perbedaan. Persamaannya adalah keduanya sama-sama kalimat Allah yang diberikan kepada para rasulullah. Adapun perbedaan antara kitab dan suhuf antara lain, isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih bentuk lembaran-lembaran dalam tulisan. Kitab biasanya berlangsung selama dari 1 tahun. Mungkin hanya ini saja hasil saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok terakhir. Kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya mengenai hikmah beriman kepada kitab Allah adalah A. Memberikan petunjuk kepada manusia, B. Pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran, D. Memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu, D. Manusia menjadi tahu betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada para hamba, E. Manusia yang beriman akan dapat mengetahui
dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. F. Mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah. Y. Hati manusia menjadi lebih tenteram dan menambah ilmu pengetahuan. H. Memiliki sikap toleransi. I. Meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan. Sekian hanya ini yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah hasil materi diskusi dengan kelompoknya. Ya, sudah paham ya? Sudah paham? Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut? Ada pertanyaan? Atau Pak Guru yang bertanya dulu ya? Nah, sebelum mungkin nanti kalian yang bertanya, Pak Guru akan bertanya dulu mengenai materi sampai mana materi yang ditonton tadi, pemahamannya tentang materi yang tadi. Nah, coba di sini kelompok 1 mewakili kelompok 1, Pak Guru akan bertanya masing-masing kelompoknya. Ya, kelompok 1 apa dapatnya tadi kelompok 1 ini? Mengenai tentang ya, kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul, ya. Nah, coba di sini Maisa Putri, ya. Coba sebutkan salah satu kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Kitab Injil diturunkan abad 1 Masehi kepada Nabi Isa alaihissalam berbahasa Suryani untuk umat Nasrani. Nah, itu salah satu kitab yang diturunkan kepada para rasul itu yaitu kitab Injil, ya. Kitab Injil yang diturunkan kepada siapa? Maisa Putri tadi? Yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, yaitu kitab Injil yaitu diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, ya. Nah, yang diturunkan kepada Nabi Isa. Coba kelompok 4, ya, sebutkan salah satu hikmah dari iman kepada kitab, ya, salah satu hikmahnya. Coba ini Juwita. Meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan. Ya, meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan. Ya, kita harus meningkatkan kesabaran kita dalam menerima cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti kalau misalkan ada dikasih musibah, silahkan kita bersabar, meningkatkan kesabaran kita. Nah, itu, ya. Paham ini semuanya? Nah, coba kelompok 4, ya. Kelompok 3, bukan kelompok 4. Kelompok 3 dapatnya nanti tadi apa itu? Perbedaan kitab dengan suhuf, ya. Nah, perbedaan kitab dengan suhuf apa? Coba sebutkan salah satu perbedaan kitab dengan suhuf. Isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Nah, perbedaan kitab dengan suhuf itu yaitu isi kitab itu lebih lengkap daripada suhuf, karena kita mengetahui ya kitab itu lebih banyak, ya. Kitab itu lebih banyak, sedangkan suhuf itu masih ya tidak banyak, ya, tidak banyak, dan suhuf itu masih berbentuk lembaran. Nah, itu ya, itu perbedaan kitab dengan suhuf. Yang terakhir di sini mengenai tentang Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam, ya. Nah, di sini Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam. Coba di sini Muhammad Padi, ya. Berapa jumlah surah yang diturunkan ya di dalam kitab Al-Qur'an? Berapa? Nah, banyak surat yaitu 114 surat. Banyak surat dalam Al-Qur'an itu yaitu 114 surat. Nah, itu baik, sudah dikuasai semuanya materi yang sudah kita tonton tadi. Baik, mungkin tadi Pak Guru sudah bertanya. Sekarang dari kalian ada yang mau bertanya? Angkat tangan yang mau bertanya. Nah, itu dari Hilma. Berapa lama diturunkannya Al-Quran? Nah, berapa lama diturunkannya Al-Quran? Nah, itu, ya. Al-Quran itu diturunkan yaitu lamanya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau lebih
Ya, lebih lengkapnya 23. Nah, 23 tahun ya. Nah, itu lama diturunkannya Al-Qur'an. Tidak langsung diturunkan satu bungkul, tidak ya. Nah, tetapi Al-Qur'an itu diturunkan yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau kurang lebih 3 tahun. Nah, itu ya. Nah, itu Hilma. Nah, ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Angkat tangan. Nah, itu dari Henry. Apa pertanyaan Henry? Nah, jelaskan ulang apa yang dimaksud dengan kitab. Ya, apa yang dimaksud dengan kitab? Nah, sudah tadi karena mungkin Henry belum mendengar apa yang dimaksud dengan kitab. Ya, di sini kitab itu yaitu kumpulan firman Allah, ya, kumpulan firman Allah. Mana dia? Kumpulan firman Allah yang diwahyukan kepada para rasul melalui malaikat Jibril. Yaitu kitab. Semua kitab itu firman Allah, ya. Nah, firman Allah yang diturunkan ya Pak kepada para rasul melalui malaikat Jibril. Nah, itu dengan kitab, ya. Nah, itu ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya. Baik, kalau gitu sekarang Pak Guru kasih di sini lembar LKPD ya sebagai penutup kita dari materi kita. Ya, penutup dari materi kita akan melakukan apa di sini mengerjakan LKPD. Ini Pak Guru kasih. Ini lembar LKPD-nya silakan nanti ditulis namanya di sana ya. Tulis nama dan dikumpulkan. Ya, tulis nama dan dikumpulkan. Kalau tidak apa, tulis namanya, hari, tanggal, ya. Sudah, dikumpulkan saja. Ayo dikumpulkan. Ya, sudah kumpulkan. Ayo maju. Maju ke depan untuk mengumpulkan ini. Di sini, di meja. Dikumpulkan. Ada yang masih belum? Ada. Nah, sekarang sebelum kita akhiri, Pak Guru simpulkan ya, untuk menunggu yang masih, silakan didengar Pak Guru simpulkan dari awal materi kita sampai akhir. Jadi, di sini dari awal yaitu meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Qur'an, yaitu dari awal kita apa yang dimaksud dengan iman, sudah kita tahu apa yang dimaksud dengan iman, percaya. Nah, dimaksud dengan kitab yaitu kumpulan firman Allah yang diwahyukan kepada para rasul melalui perantara malaikat Jibril. Kitab Allah. Baik, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini yaitu dengan kita menutup dengan doa. Ya, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa akhir akhir materi kita, akhir pembelajaran kita. Ayo maju ketua kelas untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa. Ya, kita doa dengan apa tadi? Doa sapu jagat. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akhiri pertemuan kita kali ini.
Ya Pak Guru. Akhiri ya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.